Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Vensa ingin membuat tutorial membuat jembatan lengkap dengan abutment beserta beberapa komponen lainnya dengan acuan gambar yang sudah dikirimkan oleh dosen saya yaitu Pak Ranto. Sekaligus misalkan tugas besar dari mata kuliah Building Information Modeling. Langsung saja kita ya kita buat, kita eksekusi menggunakan Revit. Kita sebelumnya sebelumnya akan membuat suatu family terlebih dahulu, yaitu untuk bagian abutment, pilar tengah, terus ada bearing, bearing pad dan girder. Oke, mungkin itu saja. Mungkin nanti kalau ada kekurangan bisa kita buat langsung. Pertama kita pergi ke new family. Pastikan template-nya itu yang digunakan yang Inggris ya agar lebih mudah. Lalu pilih, karena kita di sini akan membuat suatu fondasi abutment, kita menggunakan matrix eh, struktural seperti itu. Ya, framing, oh ini foundation. Langsung saja kita open. Lalu kita pertama masukkan terlebih dahulu gambar AutoCAD-nya di tampak atas ini, yang ini ya, acuan kita. Sudah masukkan, maka dia akan muncul di sebelah sini. Kita geser terlebih dahulu agar memudahkan dalam pengerjaan. Pertama kita baca dulu nih gambarnya. Pertama yang akan kita buat yaitu bagian abutmentnya, sekaligus wing wall dan pat injaknya ya. Nah, dia akan, karena di sini patokannya kan kita buat itu dari tampak samping, kita buka saja langsung gambar kerja sampingnya di menu lift, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masukkan kembali gambarnya. Sudah muncul di bawah sini, sudah pindahkan sini ya. Oke, kita buat video. Nah, kita akan buat yang ini dulu terlebih dahulu. Jika kita lihat dari tampak depannya, dia bagian abutment ini memiliki tutup ya di sebelah kiri dan kanannya, yang sebelah ini. Lalu dia seperti ada tempat juga di tengah ini, seperti agak ke atas sedikit. Satu, dua, tiga. Sedangkan yang biru-biru ini yaitu bearing padnya. Oke, langsung kita eksekusi dari samping. Sini kita seperti biasa menggunakan extrude. Sam ininya ke left right. Oke, karena ini persegi, kita harusnya bisa menggunakan persegi yang ini. Ambil dari titik sudut lainnya ke titik sudut sebelahnya. Sini. Nah, sudah checklist, lalu kita pindahkan posisinya dari tengah sini ke sini. Nah, karena ini kurang lebar, kita lebarkan terlebih dahulu ya garis levelnya. Ini bisa kita pindahkan dulu, panjangkan. Geser dulu, sesuaikan ya. Sudah kurang seperti ini. Ini kita taruh lagi cari tengahnya, taruh tengah-tengah sini. Sudah seperti ini ya. Lalu kita
buka dari tampak depannya, yaitu menu front kita masukkan juga insert uppercut-nya. Nah, jika sudah, kita pindahkan ini ke sini, nggak di atasnya aja ya. Oke, kita tentukan lebar untuk bagian fill cap-nya itu berapa meter. Kita lihat dari gambarnya di sini itu kita ukur terlebih dahulu dari ujung ke ujung, sini ke sini itu sekitar 15.200. 15.200 berarti kita buat garis acuan, create reference sama dengan 15.200 dibagi 2, enter. Jangan lupa pilih ke bagian pick lines karena kita akan mengambil dari setengahnya ya. Lalu cukup di line saja, ini dari sini ini ke sini. Nah, cukup. Lalu kita ke menu lift lagi, kita buat bagian selanjutnya. Sorry, ini kita panjangkan terlebih dahulu. Nah, cukup. Kita buka menu ini, create lagi, kita buka extrusion, menu lift right. Oke, kita menggunakan pick lines ya agar mempermudah pekerjaan. Pertama kita membuat bagian atas terdahulu yang ada tutupnya ini. Kita menggunakan flat karena ini tidak ada garisnya ya. Lalu seperti ini kita pindahkan ke tengah ke atas sini. Kita sini dulu, kita ukur dulu karena ini sedikit agak maju ya, dia nggak tengah-tengah dalam peletakan abutmennya ini. Kita ukur terlebih dahulu dari oh ini ada 675. Kita buat garis acuan, create reference line 675, 675, enter. Pick lines ini ke sini. Nah, sudah, kita align dari sini ke sini. Oh sorry, kita pindahkan saja dari ini sini ke sini. Nah, cukup ya. Lalu kita buat lagi yang bagian kedua, yaitu kita lihat di tampak depannya, dia ada bagian ini yang 400 lebarnya, yang tidak terlalu tinggi. Kita buat terlebih dahulu sini. Gunakan extrusion lagi, slide lines, bisa pelan saja. Sudah disambungkan ke sini. Nah, cukup. Checklist, kita pindahkan lagi, ambil titik ujung sebagai acuan, taruh di tempat yang sama. Nah, sudah. Lalu buat lagi untuk yang ketiga, yaitu tampak eh, rendahnya. Yang ini yang enggak ada tanjuran sedikitnya ya, dia rata. Kita buat yang rata, create extrusion left right. Lalu ini line untuk menggaris yang tidak garisnya, please. Oh sorry, sebentar kita buat ulang coba.
Sepertinya ada garis yang menumpuk. Oh ini tidak nempel ya guys. Buat lagi ini ke sini. Sudah ada backline. Nah sudah, pindahkan lagi ambil ke ujung, lalu taruh di sebelah sini. Nah, sudah. Cara mengaturnya gimana agar sesuai dengan gambar? Kita ke menu front. Nah, kita tentukan ukurannya dari sebelah sini. Yang pertama itu, oh ini kita pindahkan dulu, agak dekatkan. Kita lihat yang pertama, yang dinding ini itu kita buat sekitar tebalnya 300, lalu yang kedua ini 400. Oke, kita buat dulu. Kita beri acuan ya, 300. Bentar. Terus 400. Bentar. Sudah cukup. Kita geser bagian ini. Oh sorry, klik dulu ini, geser, kita align. Kita akan ini, kita pilih yang ada ini ya, biar langsung menuju ke front tuh biar agak lebih gampang. Agar lebih gampang, kita klik yang ada temboknya ke front, lalu kita geser yang ini. Nah, kita align aja langsung dari ini ke sini, ini ke sini. Nah, cukup. Lalu setelah itu kita klik bagian yang tembok tengah ini yang ada tonjolan sedikit. Klik dulu di sini, baru ke front, lalu align dari, sorry, kita geser dulu ya teman. Klik ini, kita geser dulu, dipisahkan, lalu kita align dari sini ke sini, ini ke sini. Nah, sisanya kita lihat lagi tampak depannya itu di atas ini. Itu setelah ada tonjolan ini selesai, kita akan menggunakan rata tengahnya dulu, baru nanti ada tonjolan lagi di sini. Jadi kita ukur terlebih dahulu dari ini ke sini itu berapa, 900. Lalu yang kedua itu kita buat 1380. Oke, 900 1380, 900 1380. Sudah, kita gunakan yang rata ini dulu, di align, klik sini, terus sini. Sudah, lalu kita klik yang tengah ini, copy, cari titik ujungnya saja, pindahkan ke sini. Kita coba dulu. Oh nggak bisa, kita harus klik di sini ya, dari sini ya. Kita tadi perlukan gambar yang ada di tengah-tengah sini, tonjolan sedikit ini. Kita klik terlebih dahulu, baru ke menu front, baru dia bisa di copy. Tidak, ternyata salah saja guys. Coba kita ubah lagi, ini Ctrl C, kita ke front, langsung Ctrl paste. Nah ini baru bisa. Sudah, kita rapikan dulu lagi. Sebentar, ini ke sini, oh sorry, kita geser saja. Sini pojokan, lalu kita geser ke sini. Nah sudah, lalu kita copy lagi bagian yang tidak ada tonjolannya, yang bagian rata. Nah ini kita Ctrl C, terus Ctrl V. Sudah, letakkan di sembarang, lalu rapihkan, klik dulu, move, taruh di sini, lalu lebarkan. Nah jika sudah, kita cukup mirror saja, select bagian ini, lalu mirror ke tengah-tengah. Nah sudah jadi.
Coba kita lihat tampak 3D-nya apakah sudah sesuai. Di mana? Oh, ini. Nah, sudah ya. Jadi kurang lebih seperti ini tempatnya. Ini bagian yang rata, ini bagian tonjolan tengah tadi, ini penutupnya. Lanjut kita ke menu lift lagi untuk membuat wing wall-nya. Nah, ini langsung saja kita buat menggunakan extrusion left right, lalu pick lines. Select bagian wing wall-nya. Hati-hati jangan sampai keluar garis karena nanti dia akan error. Ini oh, sorry, karena ini termasuk ke dalam jalannya, jadi kita hanya menggunakannya bawah saja. Salah. Kita Ctrl Z aja, Ctrl Z, lalu kita buat sendiri. Ini ke sini, lalu pick left kembali ke ini, ke bawah. Nah, jika sudah kurang lebih seperti ini, langsung saja checklist. Setelah itu kita ke menu front. Oh maaf, karena ini dari tampak belakang, kita buka bagian menu backnya. Lalu dia akan muncul seperti ini. Maaf, belum muncul. Oh ya, ini belum saya pindahkan ya. Pindahkan terlebih dahulu, ambil titik pojok sini untuk menjadi acuan, lalu kita pasangkan di pojok sini juga agar pas. Nah, jadi seperti ini. Kita buka menu back, dia akan muncul di sini ya. Ini kita geser ke sini, tebalnya tuh 300, mengikuti tutupnya tadi itu, tutup samping tadi itu. Sorry, ini kita align saja dari ini ke sini, dari ini ke sini. Nah, jadi kita buka 3D-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah, kita kembali ke menu back, klik icon tadi itu yang ini. Sudah. Ntar dulu, kok di sini masih belum rata. Oh, ini kurang seni guys. Sini, di sini harusnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita klik bagian ini, kita klik bagian wing wall tadi, kita mirror ke tengah-tengahnya. Nah, sudah jadi, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut kita buat ke bagian ini, penutupnya. Oke, kita buat terlebih dahulu dengan cara create extrusion menu lift. Oke, lanjut kita untuk muncul nih, ulang menu lift ke left right. Oke. Nah, sudah. Lalu kita ketik ini dan ini, lalu ini. Itu sudah checklist. Lalu kita pindahkan, ambil pojok sini ya sebagai isolnya agar tidak perlu untuk menghitung jaraknya karena sudah dihitungkan dari drafternya. Kita pindahkan ke sini, sebut sini. Nah, dia akan untuk jarak sendiri. Lalu kita pergi ke menu back, itu bagian ini. Karena posisinya itu berada di dalam, berarti dia hanya sampai sini ya. Align terlebih dahulu, ini ke sini, lalu ini ke sini. Nah, sudah kita buat dia. Nah, kurang lebih jadi seperti ini untuk bagian abutmentnya. Kita lihat lagi adakah perlu kita buat kembali. Sepertinya cukup. Langsung saja kita save terlebih dahulu untuk bagian abutmentnya. Save as. Save as family. Kita buat folder baru, yaitu tugas besar. Nah, jika sudah save, lalu masukkan ke dalam folder ini agar kita mudah untuk mencari komponennya nanti. Nah, sudah. Jika sudah, kita
cukup save as kembali. Sebelumnya kita lihat gambar dulu, kita akan membuat apa. Dari gambar sini sih upload kanan kiri sudah, tinggal kita mirror saja. Lalu kita buat ini dulu, tiang pilar tengahnya dengan acuan gambar yang di sini ya. Jadi ini kita cukup save as saja. Tidak usah karena masih berada di file family 5. Lanjut kita pergi ke bagian ini, jadi ini kita hapus saja, ini kita hapus semua. Kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, pertama ini sepertinya bisa kita buat dari tampak samping ya, dari tampak atas, drive level. Sudah, kita pergi ke bagian ini, kita buat langsung extrusionnya. Extrusion, pick lines, pilih garis ini, kita buat dari bawah ini pondasinya. Sudah, ke checklist, lalu kita geser, cari titik tengah, kita pindahkan ke bagian sini. Oke, garis ini kita hapus saja karena tidak diperlukan. Kita ukur dulu agar pas di tengah-tengah ini berapa. Ini 5000 berarti 25. Kita buat dulu reverse line-nya untuk membantu agar menentukan tengah-tengahnya. Berarti 25.000, 2500 maksudnya ya. Nah, di sini kita cukup geser saja ini di sini ke sini, sini ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita ukur, coba dari sini ke sini itu 25, sini juga pasti 25. Sudah pas tengah-tengah ya. Kita buka bagian frontnya. Nah, ini tebalnya berapa, kita akan cek lagi. Bagian sini itu tebalnya sekitar 1000 untuk bagian awal, 1000. Kita naikkan jadi 1000, menggunakan create reverse line, pick lines itu 1000. Ntar sudah, bawa dari ini ke sini cukup. Lalu kita lihat lagi bagian yang perlu dibuat. Setelah ini kita akan buat bagian, oh ini ada perbedaan kemiringan di sini. Ini tingginya 3 tambah 350 bagian atas ini. Kita buat dari atas lagi dengan acuan ini, menggunakan blend. Untuk yang awal kita select bagian luarnya, seperti ini. Lalu yang kedua, untuk bagian topnya kita edit, pick lines, kita pilih bagian kotak kecil ini, persegi panjang yang di luar. Jika sudah checklist, kita pindahkan terlebih dahulu dari ujung sini ke sini. Kalau seperti ini ya. Kita lihat dari menu frontnya, tampak depan. Jika sudah, dia pas sudah di bawah, kita sesuaikan. Oke, kita lihat dulu tingginya berapa. Itu nambah sekitar 350. Kita buat lagi reverse line-nya 350. Pick lines. Nah, sudah, sesuaikan align ini ke sini. Nah, oke, cukup. Lanjut kita buat lagi bagian kotak kecilnya sepertinya. Oh, ini karena ada perbedaan kemiringan lagi, jadi kita menggunakan blend lagi ya. Menggunakan acuan yang ini, create blend. Garis luarnya itu kita menggunakan yang tengah ini. Oke, jika sudah, ke bagian top, lalu kita pick bagian yang kotak kecil tengah ini. Kita salah klik. Nah, jika garis yang diinginkan tidak bisa, atau ini kan kepanjangan nih, kita gunakan pick lines. Sudah checklist.
Lalu kita pindahkan lagi, move, ambil titik pojoknya ke pojok sini. Oh, sorry, ini kurang. Sebentar, misalnya ada salah gambar. Kita geser dulu. Kenapa beda ukurannya? Oh, berarti ini harusnya di sini. Kita geser ini, kita move sini ke ujung sini. Nah, sudah. Coba kita lihat bagian 3D-nya. Oke, jadi ya. Jadi harusnya jadi. Kalau seperti ini, tampak kirinya seperti ini. Coba kita lihat apakah sudah sama seperti di gambar. Sudah ya. Sudah sama seperti ini. Lalu kita lihat tampak depannya seperti ini jadinya. Lalu kita lihat gambarnya seperti ini. Sudah. Lanjut kita buat ke bagian pilar tengahnya ini. Ini menggunakan diameter 1000. Oh, sorry, ini kita ukur terlebih dahulu. Ada ukurannya 1500, diameternya 1500, berarti kita menggunakan 750 untuk jari-jarinya. Kita buat langsung dari atas sini menggunakan create extrusion, menu left right, oke, left, itu saja. Kita buat lingkaran sesuai dengan ini ya, tengah kita sesuaikan, kita samakan. Sebenarnya harusnya ini 750, oke. Jika sudah, checklist, lalu kita copy saja, ambil bagian tengah, geser ke tengah dan sini, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita fix saja, Ctrl C agar ke select dua-duanya, lalu move, kita ambil pojok sini. Oke, jika sudah, kita pergi ke sini. Oh, sorry, ini bagian left ya. Kita buatnya dari left level harusnya. Kita tetap atas itu dulu. Kita buat bagian left levelnya. Sini create extrusion, lingkaran, checklist. Sudah, copy, ambil tengah seperti cara yang tadi. Sudah, select dua-duanya, Ctrl CTRL klik, lalu pindahkan ke ujung sini. Cari mana tadi kita ini ujung sini ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita buka front mana kita ini. Nah, jika sudah, itu belum kita atur ya tadi ya, sorry. Ini kita geser dulu ke atas ini. Aduh. Pertama kita atur dulu tinggi yang kedua ini berapa. Kita ambil dari sini, tingginya yaitu 500, harusnya 500 ya. 500, kita buat level lagi, create reverse line 500, line. Sudah, kita align saja bagian atas ini. Stop. Lalu kita pindahkan ini, dua-dua ini kan ke atas. Oh, sorry, cuma tidak bisa digeser ini. Oh ya, tidak bisa. Kita pindahnya dari menu atau left level. Kita klik dulu.
buatnya kita naikkan di front. Oh ternyata udah bisa, berarti kita langsung geser saja ke atas ini frontnya. Nah saya kita cek ketinggiannya, untuk tinggi pilarnya ini berapa. Dari atas, dari bawah sini ke sini berapa, sekitar 5144. Tapi sebenarnya ini sebenarnya ada yang kurang, untuk bagian tengah sini kita belum buat ya. Kita lihat terlebih dahulu di samping. Oh iya, kita seharusnya sudah sih, kita letak sampingnya. Oh sudah ada nih ya di sini. Kita tinggal tambahkan saja tingginya dari menu front. Tadi itu sekitar berapa ini, 514 pak. Create 5144, enter, pick line. Nah sudah, cukup align saja bagian ini ke sini, ini ke sini, kurang lebih jadinya seperti ini. Oke, lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu ada di bagian tadi. Nah ini bagian atasnya nih ya, kita membuatnya ini dari tampak tampak depan sih ya. Kita buka menu front, kita gunakan extrusion, menunya ini front ya, sesuai dengan apa namanya, layar yang kita buka front. Lalu kita pergi ke acuan gambarnya yang mau kita ikuti, gunakan ini untuk lens, lalu klik. Oke, jika sudah, kita checklist, lalu kita pindahkan ke atasnya. Kita klik sini, gambar tengah-tengah, taruh di tengah sini. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Lalu kita akan labelkan dari sisi sampingnya, itu lebarnya sekitar 3000. Gambar ininya kita buat reverse plane dulu, sekitar 1500 berarti bagi duanya, karena kita mengacu pada tengah-tengah. Sini dan sini sudah, cukup di line saja. Oke, selesai. Nah, bentuknya seperti ini ya. Lalu kita lihat lagi apa yang perlu kita buat. Bagian ini sudah selesai. Oh ya, tingginya mau kita sesuaikan ya. Tingginya ini sekitar berapa ini? 1350. 1350. Kita upgrade dulu first level 1350. Line, kita klik ke atas sini. Nah, sudah, kita cukup line saja lagi. Oke, sudah sesuai gambar. Oh, coba kita lihat lagi. Sudah ya. Tapi ini ada dua, apa ini? Sudah. Jadi seperti ini ya kurang lebih. Tahu sampingnya seperti ini. Oke, sesuai. Lalu kita akan membuat bagian ini, dua kotak ini. Langsung saja kita pergi ke extrusion, kita buat infrarednya. Oh sorry, kita buat dari tampak depan saja, karena acuan kita, yaitu acuan gambarnya itu menggunakan tampak depan. Extrusion, menu front. Oke, lalu klik ini, karena ini ada 3 atau 6.
dia nggak sepenuhnya kotak. Sambungan ini sini, checklist, lalu kita taruh di atas pojok gambar kita di sini ya. Kita sembarang dulu, kita rapikan lagi. Nah setelah ini lalu kita buat yang kedua yaitu ada di berapa senti. Kita buat dulu saja description front lines, kita bisa rata, kita menggunakan lines saja, kasih ini lalu sambung sini lagi. Oke, langsung di namanya pindahkan saja jika sudah. Kita pindah, sebenarnya kita ukur terlebih dahulu ya, perbedaannya berapa jaraknya. 900 kita buat dulu di sini. Mana ini 900 jaraknya. Oke, sini 900. Ntar pick lines di sini. Nah, oke, lanjut kita ambil tadi yang sudah kita buat, kita pindahkan dari sini. Itu pindahkan, ambil dulu, lalu ambil titik pojoknya, setelah itu letakkan di tempatnya yang sudah kita tandai tadi ya, sini. Nah kurang lebih seperti ini garis apa saja. Jika sudah, kita atur tebalan terlebih dahulu. Bagian wave pakai gambar kita ini. Nah untuk atur tebal ini berapa, kita lihat dari tampak sampingnya ini ya teman-teman. Sebenarnya ini full, ini menutupi atas ini. Jadi kita bentuk full saja. Oke, kita sebelum full. Oh ya, full saja. Sudah, kita lihat tampak 3D nya. Jadi kita klik yang ini terlebih dahulu ya, karena belum kita geser. Move lagi ke sini. Nah jadi kita lihat untuk 3D nya jadi seperti ini. Kita lihat di menu front, dan jika sudah, kita klik dua-duanya, select, lalu kita mirror untuk sebelah kirinya juga. Kurang lebih jadi seperti ini. Taruh teko ini ke tengah-tengah sebentar. Ini panjangkan. Oke, kita geser sini. Sini 6850 maksudnya sejajar ya harusnya. Coba kita kontrol Z ulang. Oke, harusnya udah geser tadi, sudah geser semua itu sini. Nah, sudah di bagian ini kita upload lagi. Ini kesini itu sekitar 13.700, sedangkan yang di desain itu sama 13.700. berarti kita sesuaikan untuk gambar yang bawah ini ya. Kita cukup satu saja yang digeser, yaitu klik ini. Jangan lupa di set juga agar ikut bergeser.
circle sini. Nah, jika sudah ini hapus, kita mirror ulang. Select mirror. Nah, sudah cukup seperti ini kurang kurang lebih. Oke. Lanjut, kita akan membuat bagian apa lagi ya? Bearing pad yang kita buat itu dengan acuan dari abutment ini. Di sini kita lihat ada 3 jenis abutment, yaitu dengan perbedaan tinggi masing-masing. Ada yang 217, 160, dan 103. Oke, yang sudah kita buat menggunakan extrusion. Taruh. Tadi ini kita sudah buat recapnya. Berarti ini kita save terlebih dahulu ya. Kita save as, beri nama P1. Bentar. Oke. Jika sudah, kita langsung saja ini hapus. Ini hapus. Sorry. Terus nanti kita juga hapus acuan tadi, karena kita akan membuat beda bentuk ya, jadi acuan juga akan berbeda. Kita lihat bagian ini, sorry, nah, dari tapak atas bentuknya seperti ini. Kita buat dulu menggunakan extrusion atau blend saja. Dan sorry, kita salah buka file, kita ke layar levelnya, kita di bagian sini, kita create blend. Kita akan buat yang tampil besar dulu. Tadi kan yang besar tuh agak ke tengah ya, yang sedang itu di sini, yang kecil di sini, jadi urutannya kayak gitu. Kita buat yang besar dulu, karena ini kita menggunakan blend. Kita acu dulu titik luarnya, lalu bertitik dalam dulu, sorry. Kita edit top dulu, baru titik luarnya. Nah, jika sudah, checklist, lalu kita pindahkan dari sini, ambil titik mana ya, tengah saja, kita ke atas ya. This project kita itu ada di sini. Sebentar. Dan project form. Oh, ini harusnya iPhone yang ini saja. Start. Kita buat lagi tadi seperti cara yang sama, kita menggunakan create and blend. Kita pilih yang luar dulu, kita membuat yang besar ya, sini, terus luar, lalu edit top, baru garis dalam ya. Setelah itu checklist, klik gambar ya, move, pindahkan ke sisi ini. Oke, kita kurang, jadi seperti ini. Kita akan lihat dari tampak sampingnya. Oke, saya lupa, kita buat ini juga ya, yang bawah terlebih dahulu, yaitu bagian extrusionnya.
benang persegi saja karena ini bagian persegi. Kita buat dulu garis luar ini, baru oke, checklist, lalu pindahkan. Supaya tidak perlu pindahkan. Oh ini, nah ini bagiannya seperti ini kurang lebih, nanti kita akan sesuaikan lagi. Nah seperti ini ya nanti. Lalu kita buat lagi untuk bagian atasnya, yang kotak kecil ini kita gunakan saja create extrusion, membuat kotak langsung, checklist, pindahkan ke sini. Ya, kita kira-kira dulu aja ya. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu untuk garis tengahnya. Untuk dari sini ke sini itu sekitar 675, berarti kita buat garis reference line itu 675 bagi 2 sama dengan 675, hitungin sama dengan 675 bagi 2, enter, flip lines, garis ini sebagai tengahnya. Nah cukup kita klik yang bawah ini sekaligus yang double, kita pindahkan ujung sini ke sini. Nah kurang lebih seperti ini. Lalu kita gantian dari sampingnya sini ke sini 900, berarti kita buat juga gridnya itu 900 bagi 2, 900 ke 900 sama dengan 900 bagi 2. Kita fit lines, kita tangan kirinya. Oke, ini kita geser dari pojok sini ke sini. Sorry belum ya, geser dulu. Oke, sudah sesuai ya. Kita cari garis tengahnya. Oh sudah garis tengahnya, berarti ini sudah tengah-tengah. Bisa kita ukur terlebih dahulu dari sini ke sini itu 13, ini juga 13. Nah oke, lanjut kita tinggal taruh ini bagian tengah-tengah saja. Sini kita bagi ke tengah sini. Nah jika sudah, kita geser juga bagian tengah sini itu ke tengah sini. Nah kurang lebih seperti ini. Kita beri menulis, langsung kita atur tebal-tebalnya. Kita lihat dulu tebal yang tengah ini, yang pertama itu sekitar 217. Kita buat terlebih dahulu garis acuan untuk mengukur tinggi garis yang ngeblend. Yang kita blend tadi itu sekitar 23 kalau nggak salah. Oh ya, 23 ya. 217 untuk bagian atasnya. 217. Ini lalu atasnya itu 23. Oke, sesuaikan tinggalan. Untuk di bagian yang tajam ini kita sampaikan di sini. Yang 23 tadi yang tebalnya. Lalu yang kedua ini, yang pertama yang paling bawah itu kita sampaikan di 217. Sedangkan yang kecil ini kita mulai dari atas ini. Nah kita atur lagi tingginya itu menyesuaikan gambar. Itu kita buat tingginya sekitar apa ya, 74. Oke, 74. Mati gambarnya. Apa ini? 74. Dapat lagi create reverse plan 74. Lens 74. Nah, ini jadi seperti ini. Ini untuk bagian yang besar ya. Kita save dulu. Ini save as family. Kita save bagian ini menjadi bearing. Sorry, ini mah caps lock.
bearing B, berarti yang berarti bearing besar ya. Sudah, kita save bearing besar. Lalu kita ubah lagi menjadi diameter yang kedua, yaitu yang sedang. Tingginya 160, sedangkan untuk tinggi masing-masing ini sebenarnya sama saja. Ini 74. Jika ini dibuat garis, ini sama saja atasnya ya, cuma beda bawahnya aja. Coba 3, berarti bawahnya cukup dikurangi saja 160. 160, 160. Ya, kita cek dulu. Sorry, ini kita kesini kan, lalu ini kita pick, pindahkan ke tengah sini ke tengah sini. Sorry, pindahkan lagi dari kita sini ke tengah sini. Masih bisa ya ternyata. Kita ini kita, kalau ini kita sesuaikan saja. Kita pindah ke sini. Sudah, cukup kita sesuaikan tinggalan tingginya. Jadi untuk bagian sedangnya kita save lagi, save as, kita simpan menjadi bearing S, itu sedang. Save. Lalu kita ubah lagi menjadi bagian bearing yang kecil, yaitu untuk tingginya sekitar 103, sedangkan tebal tampilannya ini itu sekitar 90. Jadi kita mengubah dua komponen. Itu yang pertama, sebentar saya lupa, 103 dan 90 ya, 103 dan 90. Salah, 103 dan 90, 103 dan 90. Maaf, ini sebelumnya kita tambahkan dulu 23 ya. Dan bagian yang lincipnya tadi itu bagian tengah sini, lalu kita tambahkan di 90 bagian tanjuran atasnya. Nah, kita sesuaikan saja. Kita sini, nah sedikitnya seperti ini ya, from sudah jadi seperti ini ya. Kita bisa set lagi, pilih bearing K. Mantap. Oke, kurang lebih mungkin kita akan lanjut part 2 karena durasinya mungkin terlalu lama. Untuk part ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.